Inilah makna filosofi pesan moral Pak tentang melempar jumrah. Itu hanya syariatnya pakai batu kerikil kecil, tapi dalam hati bapak besok sama ibu niatkan itu. Jumratul Aqabah, dosa yang dilakukan oleh diri. Jumratul Wusfa, dosa yang diakibatkan anggota keluarga. Jumratul Ula, itu dosa yang diakibatkan oleh masyarakat sekitar kita, tempat bergaul dengan kita. Terakhir Bapak Ibu, pulanglah besok ayah oma kita Pak Durian beserta keluarga yang lain ke Kota Raya. Kita sambut lagi dengan marhaban, syukuran lagi. Maka di mana letak tandanya tadi? Maka tinggallah di sana yang buruk-buruk diampuni oleh Allah, barulah masuk. Al-hajjul mabarur, haji yang mabarur tadi, laisa lahul jaza, tidak ada yang pantas baginya balasan diberi Allah illal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Tidak ada balasan yang layak bagi orang yang mendapat predikat haji mabarurah kecuali itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para kiai yang berhadir pada kesempatan yang penuh limpahan barokah ini. Mereka inilah sebagai al-ulama'u warasatul anbiya. Mereka lah pelanjut perjuangan pewaris daripada nabi-nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang Kota Raya ingin kampung ini senantiasa turun keberkahan, kalian muliakan para guru-guru mengaji, muliakan guru-guru MBA, muliakan para kiai-kiai kita, muliakan para imam-imam masjid musola kita. Insya Allah, Allah pasti akan ridha dan memberikan keberkahan ke kampung kita ini, insya Allah. Amin. Dari amin Bapak Ibu ragu saya, jangan-jangan gaji guru ngajinya sini sikit kalian kasih. Enggak. Coba ibu yang depan Ustaz, guru ngaji antara maghrib isya ngajar berapa gaji sebulan? Lillahi ta'ala. Guru MDA ada di Kota Raya MDA Pak? Berapa gaji sebulan? 200.000. Maka kemudian tidak diukur dia bagaimana cara kita memuliakan mereka dengan menyanjungnya saja. Tapi guru itu, kiai itu, ustadz itu, pewaris para nabi, dia juga manusia. Makin kita sejahterakan dia, makin ikhlas dia untuk menyampaikan ilmunya. Tapi makin tak kita pedulikan dia, dia juga akan makin dia tahan, dia tak mau ajarkan ilmunya. Yang rugi menurut Bapak Ibu, ustadznya atau masyarakatnya? Masyarakatnya kan? Maka mulai hari ini di muqaddimah ini Ustadz sampaikan, orang Kota Raya saya lihat sawitnya luas-luas, rumahnya besar-besar, masjidnya cantik-cantik, bahkan musolanya hampir satu-satu, kelurahan satu kabling satu jalur ada, dan ada juga alhamdulillah sampai buat musola pun pribadi juga ada. Kau tahu Ustaz, dapat bisikan dari tetangga. Mudah-mudahan bagaimana kita semangat untuk mencapai keberkahan, maka muliakanlah para alim, para ulama, para kiai. Kalau sampai ada di Kota Raya pondok pesantren, maka pesantren ini prioritaskan, kita yang membesarkan karena dia ada di kampung kita. Allahu Akbar.
Nah, dari takbir Bapak Ibu, tidak percaya saya ini. Agak lemas dia kan Pak. Sepakat dah Bapak Ibu naikkan dulu gaji guru ngaji. Tak ada yang sepakat kan? Sepakat dah Bapak Ibu naikkan guru MDA gajinya. Naik berapa persen? Nanti kembali musyawarah. Abangku kepala desa tadi banyak kami bercerita. Insya Allah orang Kota Raya orangnya dermawan, tapi jangan sampai terlupakan para alim, para ulama, mereka yang insya Allah pewaris para nabi, para rasul, yang menjaga pemahaman anak-anak kita sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat dunia ini. Doa kepada para alim ulama, sehat-sehat zahir batinnya, panjang umurnya, dan barokah rezekinya, dan mudah-mudahan ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Amin. Bapak Kepala Desa dan seluruh staf pemerintah desa, baik Bapak BPD, Bapak RT RW, seluruh lapisan masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa Ustadz sebutkan satu persatu. Salam takzim dan hormat keluarga besar Bapak Duriat dan juga Ibu, beserta penyambung wasilah ke kampung halaman Kota Raya. Ini abang saya, sahabat dakwah saya, namanya di ujung batu Bang Putra. Rupanya di Kota Raya tak dikenal Putra, namanya Rohim. Sesuai dengan namanya Rohim, apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira kalau Pak Rohim pulang ke sini, biarpun dia polisi, penyayang enggak dia sama kalian? Banyak enggak cakapnya? Tak ada cakapnya, hanya seperlunya saja. Tapi senyumnya yang membuat kita kadang-kadang terpesona. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, dan semoga beliau senantiasa istiqomah dalam dakwah ini. Bapak Ibu, kunjungi channel beliau, RK Potret Channel, subscribe, like, and share. Nanti akan kalian nampak di situ video-video ceramah-ceramah ustadz-ustadz dari Pekanbaru, Ujung Batu, termasuk juga jangan lupa subscribe, like, and share UJR Channel. Bapak Ibu, itu channel kita sama-sama. Nanti ceramah ini pun akan kita upload dan bisa ditonton orang Kota Raya sampai besok. Kalau masih ada YouTube, sampai kiamat dunia ini, insya Allah. Ada pantun untuk kalian. Boleh berpantun? Boleh lah. Kalau tuan jalan ke Ekadura, jangan lupa lanjut saja ke Kota Raya. Rasanya kita sudah agak lama tak berjumpa. Sekali kita berjumpa, tengok kalian bertambah muda. Alhamdulillah. Ganti personil atau memang bajunya yang baru? Oh, baju yang baru lah. Waktu kita di Simpang belum ini bajunya ya Bang. Alhamdulillah. Berarti sejahtera kalian ini. Kalian jelas, Ustadz yang belum jelas ini. Mudah-mudahan nanti sama-sama jelas kita ya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita tengok ke belakang dulu. At-talbiyatu talbiyah. Talbiyah itu banyak orang berpikir, talbiyah itu Pak Ustadz. Itulah yang di bawahnya itu. Kalau Bapak Ibu belum bisa baca, biar ku bacakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu Bapak Ibu namanya talbiyah. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya orang, apa mak talbiyah itu? Baca saja itu semuanya. Hafal Ibu? Hafal. Kalau nanti ada orang bertanya, apa talbiyah itu Pak Ustaz?
menyambut sesuatu yang sudah terpanggil atau dipanggil, tapi tak semua mampu kita menyambutnya Bapak Ibu. Jadi kira-kira orang yang berangkat haji itu dia mendapatkan panggilan Allah atau memang dia dipanggil oleh Allah? Gimana menurut Bapak kira-kira? Dia dapat panggilan Allah atau memang dia dipanggil oleh Allah? Gimana Bang? Dua-duanya ya. Berarti masih sadar. Jadi Bapak Ibu, mestinya grup hadroh kita ini tadi itu yang langsung mereka nyanyikan supaya momentum acara ini khidmat. Mestinya tadi harus dibuat lagu yang dipopulerkan oleh Saiful Jamil. Saiful Jamil atau Nur Asia Jamil? Oh, Nur Asia Jamil ya. Kalian pun berarti masih sadar, kan begitu? Kenapa tidak kalian buat tadi? Atau mungkin belum pernah latihan? Ini banyak nih jamaah yang mau berangkat haji buat syukuran, mestinya lagunya tadi itu ada. Coba kita tes sekali, bisa? Tidak usah pakai rebana, tapi kita tes pegang mic-nya. Ku dengar dulu, hafal nggak? Kalau tidak besok latihan kita balik. Yang mana yang hafal? Oh, berarti yang hafal nggak hafal ya? Panggilan haji telah tiba lagi, ibadah. Tidak yakin saya ini Bapak Ibu hafal kalian ini. Ragu pula saya jadinya ini. Tidak hafal ya? Tidak apa-apa lah, tidak akan berdosa itu tadi hafal pun. Cuman masalahnya, mestinya tadi itu dibuat. Takut salah ya? Tidak apa-apa lah, biasa itu. Coba Bapak Ibu dulu, sama-sama. Panggilan haji kan ibadah Tullah tanah suci Mekah, ya Mekkatul Mukarramah, tanah suci ya Mekkatul Mukarramah. Baru begitulah, sampai situ aja lah Bapak Ibu. Besok-besok tolong kalian hafalkan dulu itu ya, payah kita nanti. Kajian Islam Walimatus Safar, keberangkatan haji paksa berdiri, Bapak Duriat dan Ibu Tuti Ati bersama dengan Ustadz Joni Rangkuti SKM. Gagah fotonya, beda fotonya dengan orangnya. Entah saya itu, entah juga, entah tahu juga saya. Dari mana Bang Putra dapat foto ini, saya pun tak tahu juga. Ini foto ini kalau tak salah 2015. Sekarang sudah 2023. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, mana lebih muda dia ketimbang saya? Hah? Muda aslinya? Ya, begitu cara menyenangkan hati Ustadz. Ya kan Bu? Bilang aja. Kalau dia itu imut-imut, kita amin-amin. Gitu kira-kira. Jadilah tuh Bapak Ibu. Ini kita bagi kaji kita ini menjadi 3. Saya tanya Pak Kades sampai jam berapa saya Pak Kades tausiah. Paling tidak Pak Ustadz kasih sejam atau paling tidak nanti masuk sholat asar. Sekarang 2.41, berhenti nanti 3:1/4 insya Allah. Kaji kita ini Bapak Ibu yang pertama untuk seluruh jamaah dulu, umum, dan sekaligus nanti baru kita masuk ke ayah dan ibu kita, khusus bekal mereka nanti, biarpun sudah berulang mungkin berangkat naik hajinya baru ini, tapi mungkin umrohnya saya tanya sudah pernah. Artinya pengalaman sudah ada, tapi kata orang kita lancar kaji karena diulang.
sering dilewati jalan dia akan makin bagus. Maka jangan sampai jalan ini sering dilalui tapi tak pernah diperhatikan, rupanya ada duri. Banyak orang yang terpeleset Bapak Ibu, bukannya di batu yang sangat besar, karena batu besar nampak bisa dielakkan, tapi yang sering Bapak Ibu terpeleset di batu kecil, tidak nampak, sepele. Tanya anak, kenapa mukamu kok bisa Hondamu jatuh? Ada pasir halus di aspal raya, tidak nampak tadi, tercecer ban Honda itu mah. Kenapa tidak batu besar tuh? Itu nampak. Begitulah dalam hidup di Bapak Ibu. Memungut yang sedikit, mengelakkan yang besar, mengulang-ulang kaji supaya makin tajam Bapak Ibu. Yang pertama, apalah kiranya tujuan Bapak Zuriat dan Ibu mengundang masyarakat Kota Raya ke tempat kita ini? Tidak lain tak bukan karena ketidakmampuan beliau mendatangi rumah ayah, ibu, keluarga Handai Tolan satu persatu, datang ke pintu rumah kita masing-masing. Maka disebut namanya dengan walimatus safar, keberangkatan haji. Nama lain berangkat haji apa yang sering Bapak Ibu dengar? Berangkat ke tanah suci. Kalau dalam rangka berangkat ke tanah suci, kalau Pak Duriat dengan Ibu, mereka sudah mandi taubat, sudah sholat sunnah taubat, tiap malam tahajud, pagi hari duha, malamnya witir, insya Allah hubungan mereka dengan Allah sudah suci. Betul Bapak Ibu? Tapi apa bisa sholat sunnah taubat? Apakah bisa sholat sunnah duha? Istighfar biarpun sayyidul istighfar itu dibaca sampai menetes air mata darah. Kalau sampai pernahnya tetangga tersakiti oleh lisan beliau, apakah Allah maafkan kecuali Pak Duriat minta maaf ke tetangga? Tidak bisa Bapak Ibu. Bisa saja Pak Duriat sedang naik motor agak kencang, tempat kita di tak aspal, ada ibu-ibu mohon maaf yang sedang jual apa nama kalau di sini, agar-agar. Tahu ibu agar-agar? Sedang memikul agar-agar di dalam talam yang tutupnya tadi hanya dipakai daun pisang. Pak Duriat naik mobil atau naik motor agak kencang, tersinggung perasaan yang jual agar-agar, terbang tadi daun pisang, tak laku jualannya, tersumpah serapah hatinya. Apa kata ibu ini tadi? Oh Pak Duriat, mentang-mentang kau punya duit, mentang-mentang kau punya mobil, mentang-mentang kau punya Honda, begitu betul lah engkau menengok aku yang susah ini. Sakit hati ibu ni. Maka Pak Duriat ingin mensucikan itu semua supaya perjalanan ini mulus Bapak Ibu. Maka diundanglah semua Handai Tolan keluarga. Itu yang disampaikan Pak Kades tadi. Saya dengar tadi dari dalam semua ayah omak kompak. Kalau seandainya kesalahan Pak Duriat beserta ibu ada yang terjadi disengaja atau tak disengaja, besar ataupun kecilnya, selama bergaul di tempat kita ini, sudikah Bapak Ibu memaafkan dan mengizinkannya? Maaf Bapak Ibu. Mana Pak Duriat? Aku tak pernah nampak dari tadi dia loh. Oh, dari situ dia Pak. Alhamdulillah. Berbaur Pak dengan masyarakat itu menunjukkan Bapak sudah mendengar kesaksian mereka. Kalau ceramah ini di Padang Lawas Pak Duriat, mohon maaf ayahanda, kalau saya berpidato seperti ini, izin maaf, itu biasa pemberangkatan ke ambulan. Karena diminta maaf. Di Kota Raya Alhamdulillah, datang ke Ujung Batu seperti ini tak dapat lagi. Saya bilang sama Pak Kades, kami di Ujung Batu potong kompas saja. Berapa orang berangkat haji, kasih undangan tertulis, siapa yang datang makan, baca taklim, tahlil, doa, selesai. Tak ada pidato-pidato ceramah, tak ada diundang hadrah, tidak ada diundang sanak famili ramai seperti ini mendirikan teratak. Ini menunjukkan bahwa orang Kota Raya
Pas Kota Raya ini. Ya, orang Kota Raya persatuannya masih bagus dan inilah yang akan menurunkan keberkahan di kampung halaman ini. Pertahankan nih Bapak Ibu, jangan mau dipecah belah. Maka kemudian direkat kita dengan kalimat La ilaha. Baru dia senang hati Pak Durian, ditengok kiri dan kanan, sudah mereka maafkan semua kesalahanku. Ibu pun berkata dalam hati, yang selama ini mungkin tersakiti perasaan, kadang-kadang mungkin ada tersinggung perasaan, dengan pengakuan oma-oma, biarpun kadang-kadang dia mengakuinya maaf, dalam hatinya masih mendongkol, itu pun jadilah. Iya kan Bu? Ada ibu yang di lisannya maaf, tapi dalam hatinya aku maafkan ya. Ada begitu? Asal terucap dari lisan ibu, itu yang tahu Bu Ati. Masalah hati ibu mendongkol, itu urusan ibu besok sama Allah. Hati-hati. Ya Bu ya? Sekali lagi ibu-ibu yang sering bergaul dengan Bu Ati, maafkan, ikhlaskan, izinkan beliau berangkat haji supaya mulus perjalanannya. Demi Allah, ikhlaslah ibu-ibu memaafkan, mengizinkan beliau. Alhamdulillah. Bapak-bapak nggak usah tanya lagi. Enggak, karena bapak-bapak semua sudah kompak. Ini Pak Durian ini rasa-rasanya Pak Ustadz 1001 orangnya ini. Rasa-rasanya tak adanya salahnya ini. Tapi begitu pun udahlah, udah kami sampaikan maaf tadi, maaf. Iya Pak ya. Enggak ada yang mendongkol dalam hati perasaan kalian sama Pak Durian ini. Ikhlasnya Bapak, maafnya Bapak. Insya Allah. Ini poin pertama, maka diundangnya kita ke sini. 2. Nanti Bapak Ibu, kita yang hadir ini harapannya juga bagaimana supaya ayah omakku sebelum kita wafat, semua orang Islam pasti punya mimpi, dia juga dapat panggilan menunaikan ibadah haji, paling tidak umroh. Yang di panggung ini saja yang masih muda-muda nih, kalau ditanya, mau kalian sebelum wafat berangkat haji, berangkat umroh? Mau atau enggak mau? Mau kan? Maka semua yang hadir ini pengen umroh, pengen haji. Pertanyaannya, apakah cukup hanya sekedar doa Pak Ustaz tanpa ikhtiar, tanpa usaha? Mana bisa Bapak Ibu? Secara ikhtiar nanti kita berikan, tapi secara usaha juga harus kita lakukan Bapak Ibu. Ada ibu-ibu, bisa juga kalau dapat panggilan haji ini, dia hanya punya 2 pantak tanah Bapak Ibu, apa ditanamnya? Singkong. Berbuah singkong di bawah, atasnya dipetik dijual ke pasar. Menurut Bapak Ibu, berapalah tanah luas 2 pantak? Kemudian juga daun singkong berapalah seikat? Kalau dicabut singkong tadi, berapalah harga ubi dijual? Yakin Bapak Ibu, ada orang yang hanya jual daun singkong, hanya jual singkong. Ada juga yang berangkat haji. Ada enggak Bapak Ibu? Bagaimana ceritanya itu Bapak Ibu? Rupanya ibu ini membandingi ikhtiarnya dengan doanya. Dia doakan kepada Allah, ya Allah, biarpun ini hanya daun singkong, aku hanya punya di bawah ini juga singkong, ku jual semua dengan tanahnya. Berangkat dia haji Bapak Ibu, karena 2 pantak tanah sekarang 75 juta di ujung batu. Berangkat juga dia. Itu disebut membandingi doa dengan Ini tidak bercanda ini Pak, ini serius ini. Jadi Bapak Ibu, mau tidak saya kasih amalan, nanti insya Allah sebelum kita meninggal, mudah-mudahan dikasih Allah kesempatan hajikah Alhamdulillah, umroh pun juga Alhamdulillah. Mau nggak ayah ibu? Pertama, coba nanti ibu wiridkan dulu. Kalau bisa zikirkan habis asar boleh, habis subuh boleh, atau bebas waktunya pun boleh. Cuman zikirnya agak panjang sedikit. Cuman rekamannya kan ada, putar-putar. Besok ini saja di panggung minta berapa rekaman nih Bapak Ibu. Salah-salah ngomong bisa tertangkap kita nih Bapak Ibu. Saya kasih amalan nih, saya ijazahkan sama Ibu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ibu dengarkan, ayah dengarkan, Pak Kiai juga mohon izin maaf kalau amalan ini nanti juga sudah pernah tahu, kita mengulang kaji. La ilaha illallah.
Oh, mau diikuti? Langsung ya. La ilaha illallah. Ya Fattahul Alim. Ya Raqibul Mannan. La ilaha illallah. Ya Fattahul Alim. Ya Raqibul Mannan. La ilaha illallah. Ya Fattahul Alim. Ya Raqibul Mannan. Udah hafal ibu? Kita anggap sudah. Ya kan bu? Ini saja bacaannya, baru tutup dia dengan surah At-Talaq yang ibu kenal dengan ayat 1000 dinar. Contohnya begini. La ilaha illallah. Ya Fattahul Alim. Ya Raqibul Mannan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Hafal ayat Oma, ayat 1000 dinar. Yang belum hafal kita anggap hafal. Yang sudah hafal ajari yang belum hafal. Kalau nanti ini kita dikte satu-satu, habis waktu. Dan jadi saya sampaikan ceramah ini nanti. Insya Allah ini amalkan yang pertama Bapak Ibu. Siapa yang Ustadz tengok mengamalkan ini yang sudah berangkat? Guru-guru kita, ayah-ayah kita. Yang dulu saya perhatikan 2007 saya di Mustofawiyah Purba Baru Bapak Ibu. Saya melihat apa kegiatan guru-guru kami. Mengajar dia sampai sore asar. Pulang asar dia berangkat ke sawah. Selebihnya nanti kalau Selasa kami libur, dia berangkat menaki getah. Sekarang 2023, rupanya di tahun 2000 mereka sudah alhamdulillah. Tidak ada nampak dari hasil yang dikumpulkan akan berangkat haji. Tapi begitu kita tanya, apa ayah amalannya? Itu yang kukasih hari ini sama ayah Oma. Oma yang tak punya sawit. Oma yang hari ini masih ngontrak. Oma ibu ayah sekarang hari ini yang susah-susah hidupnya. Jangan putus asa. Kalau Allah sudah memanggil berbagai sudut, berbagai arah. Dengan cara Allah untuk memanggil kita. Insya Allah. Semua Bapak Ibu keluargaku berhak mendapatkan panggilan suci. Yang kita sebut dengan panggilan haji. Dapat nggak Bapak Ibu amalannya? Ada rekamannya, kalian putar-putar besok. Aku Pak Ustaz tak maulah pakai amalan yang mudah-mudah saja. Sering-sering baca ayat Oma surah Al-Waqi'ah. Hafal? Idza waqa'atil waqi'ah. Hafal? Kalau itu saja hafal aku Pak Ustaz. Tapi jangan lanjutkan lagi. Itu masalahnya. Semualah baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Setiap habis solat fardu, terutama habis solat duha, jangan pernah ditinggalkan baca surah Al-Waqi'ah. Aku udah berapa tahun Pak Ustaz baca Waqi'ah, tidak ada juga. Tambah surah apa lagi Pak Ustaz? Surat Waqi'ah sudah, surat Yasin sudah, surat Tabarok sudah, surah Ar-Rahman sudah. Surat apa lagi Pak Ustaz? Satu lagi yang belum. Surat cincin dan surat tanah itu yang perlu dibaca. Antarkan ke tempat pegadaian, itu lebih cepat berangkat haji Bapak Ibu. Yang terakhir itu tidak usah dengarkan. Yang penting surah bukan surat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu amalan untuk kita semua. Bagi Bapak Duriat dan Ibu dan juga pada umumnya orang Kota Raya yang berangkat tahun ini haji,
Pesan Ustaz yang pertama, Pak Duriat dan Ibu dan semua keluargaku, nomor satu, apapun bentuk amalnya, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu Bapak Ibu disertai, ditentukan dengan niat supaya amal ini hasil besok. Perbaiki dari sekarang niat Bapak Ibu. Terutama yang berangkat haji hari ini, tahun ini, usahakan dari sekarang bahwa niatku memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada embel-embel yang akan nanti aku bawa setelah memenuhi panggilanmu, kecuali hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di Medan Bapak Ibu pulang dia haji, ada gelarnya Haji Ambali. Kok bisa jadi Haji Ambali Pak Ustaz? Rupanya pergi haji kerjanya Pak Duriat, kerja di sana tuh belanja saja kerjanya. Belanja ambal dia sebanyak-banyaknya. Pulang ke Medan dibilang orang Haji Ambali karena pulang haji banyak bawa ambal. Ada lagi Haji Cereti, pergi haji bukannya beribadah, sampai di hotel tidur. 2 hari lagi orang mau putar balik, asik belanja, ceret saja kerjanya. Tahu Bapak Ibu ceret? Kalau balik dia ke SP2 Kota Raya, itu haji apa namanya? Haji Cereti. Pak Duriat beserta seluruh keluarga tak akan melakukan itu karena Pak Duriat sudah pernah berangkat umrah. Dia sudah nampak bagaimana yang tertulis di pintu Ka'bah. Begitu ukiran yang sangat luar biasa. Di situ terukir La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ikhlaskan semua. Tidak ada yang perlu niat bercabang, belanja sekedarnya. Yang penting dari awal ikhlas dulu, niat lillahi ta'ala. Ayahanda, ibunda, Pak Duriat beserta istri, mulai sekarang ayah omakku perbaiki niat dalam haji. Aku tidak ada bercabang niatku ya Allah, kecuali memenuhi panggilanmu, hanya mengharap ridha untuk menyempurnakan rukun Islamku. Itu saja niat Pak Duriat, kisi-kisinya. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibina, dibangun Islam ini sebanyak 5 yang kita sebut dengan rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, iqamis solat, dirikan solat, itaiz zakat, bayar zakat, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Giliran masalah haji, maka tak semua diberi Allah kesempatan, ada ujungnya. Man istata'a ilaihi sabila, hanya orang-orang yang diberi Allah kemampuan saja. Bapak Ibu sejenak tengok rumah kediaman Pak Duriat ini, biar saya jelaskan di mana rukun Islam di rumah Pak Duriat ini. Ibu yang duduk di teras, percaya enggak Ibu, di bawah tiang pondasi, di bawah tiang ini ada pondasi? Ada kan Bu? Pondasi itulah dalam Islam disebut dengan syahadat. Tiang yang tegak ini sampai ke belakang sebelum ada dinding, tiang ini adalah solat Bapak Ibu. Dinding ini apa nih Pak Ustaz? Penghalang, dinding, hijab. Apa dinding nih Bapak Ibu? Puasa. Jangan ragu-ragu lagi. Udah lama kita Islam nih. Kan sering Ustaz berceramah tuh, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Pondasinya syahadat, tiangnya adalah salat, dindingnya adalah jangan jadi main handphone dulu. Ini semangat ini. Apa tadi? Kalau zakatnya, semua nanti orang akan bernaung di bawah infak sodakohnya, termasuk zakatnya. Ibarat rumah Pak Duriat, kalau pondasinya kuat, berarti syahadatnya mantap. Kalau sholatnya tegak, berarti tiangnya kuat.
Kalau puasanya mantap, dindingnya bagus. Tapi kalau nanti dia alhamdulillah juga sudah bisa puasa, sudah bisa zakat, yang naik itu apa Pak Ustaz? Zakat, infak, sodakoh. Itulah disebut dengan atap. Ada atap rumah ini? Beton semua. Nah, itulah atapnya. Pondasi ada, dinding ada, tiang ada, atap ada. Sudah bisa ditempati rumah nih Bapak Ibu. Kira-kira yang kurang di rumah ini apa Bapak Ibu? Aksesorisnya. Pak Duriat perlu tempat tidur, perlu lemari, perlu televisi. Maka diumpamakan bahwa haji ini, bahwa dia adalah aksesoris tambahan. Mengkomplitkan supaya cantik rumah Pak Duriat nampak. Itu karena ada aksesoris perabot di dalamnya. Kalau rumah itu besar, cantik luar biasa, catnya luar biasa, maron lagi, tapi di dalam plong, TV tak ada, kulkas tak ada, kompor tak ada, bisa hidup kita di dalam, bisa, tapi tidak elok, tak sempurna Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan haji. Pak Duriat sudah buat fondasinya, alhamdulillah. Solatnya juga dia bangunkan, juga saya dapat informasi musola, alhamdulillah. Infak sodakohnya mengalir, dan juga ditambah dengan zakatnya lagi, ditambah puasanya juga lagi. Disempurnakanlah hari ini insya Allah dengan haji. Pulang Bapak haji sama Ibu besok, Bapak sudah komplit yang 5 ini, maka Ustadz pesankan sebelum berangkat, tata niat hati kita ini Bapak sama Ibu, semua keluargaku yang berangkat tahun ini. Apa sebab? Begini Bapak Ibu rahasianya. Saya yakin banyak lagi orang SP2 Kota Raya ini yang lebih banyak duitnya ketimbang Pak Duriat. Betul enggak Pak? Sudah mengambil porsi tapi tidak tercantol namanya berangkat tahun ini. Betul? Itu kira-kira Pak Menteri Agama yang buat atau memang ketentuan dari Allah? Ragu pula Bapak jawabnya, saya tengok. Anggap itu hanya ketentuan dari Allah. Maka yang dipanggil ke sana itu Bapak Ibu, hati-hati. Bukan perkara banyak duitnya, tapi perkara yang penting hatinya tadi ditengok Allah sudah mulai bersih, sudah mulai suci. Itu yang dipanggilnya duluan. Biarpun duluan mendaftar, kadang-kadang gak sempat dia berangkat, sudah Allah panggil panggilan sesungguhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan salah Bapak Ibu. Nah, perbaiki niat ini. Banyak yang masih banyak punya duit juga belum berangkat. Apa yang bisa dilakukan Pak Ustaz? Jangan pikir-pikir panjang. Jangan pinjam bahasa orang yang mohon maaf, bahasa orang gede. Apa kata dia? Aku memang luas kebun sawitku, duitku juga banyak, anak juga semua sudah sekolah, dan kemudian belanjanya pun tak pening-pening kali. Tapi rasanya belum dapat aku panggilan haji itu, kata dia. Itu bongak kalau bahasa orang Jumba itu bilangnya itu Bapak Ibu. Tahu bongak? Sebodoh-bodoh manusia. Panggilan itu bukanlah sekedar panggilan, tapi harta yang Allah titipkan sama engkau. Itulah panggilan Allah itu sebenarnya Bapak Ibu. Ini jelas-jelas dulu hanya 25 juta. Duitnya di ATM 100 juta. Daftarlah ya haji. Nantilah itu kata dia. Asik nanti ke nanti. Oh, sekarang udah naik biaya haji lagi Pak. Kacau balau kita ini. Nggak usah ditanya Pak Duriat sekarang berapa nih. Naik lagi nih Pak. Tahun besok naik lagi. Kita berbaik sangka. Bukan karena harganya, tapi karena keikhlasan niat harus sampai ke sana insya Allah. Amin. Bapak Ibu perlu dicamkan baik-baik. Semua kita pasang niat. Sebelum nanti kita zikirkan pun kita harap semua berangkat. Tapi Bapak Ibu, asal sudah nanti ada niat mau berangkat haji, sudah mau ambil talangan, pastikan jangan sedikit pun tercampur duit talangan tadi dengan duit-duit, jangankan yang haram, yang subuhat pun jangan pernah lakukan. Saya ulang sekali lagi.
Kalau Bapak Ibu besok sudah mulai datang ke BSI, contohnya ambil porsi haji, ambil talangan. Jangan sampai duit ini tercampur, jangankan yang haram, yang subuhat, yang tak jelas pun jangan Bapak Ibu lakukan. Jelas kira-kira? Kok gitu kan Pak Ustaz? Iya Bapak Ibu, tengok riwayat. Cucunya Ali bin Abi Thalib, begitu dia sudah memakai ihram pasang niat, dia baca yang kita baca hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu dia baca labbaik Allahumma labbaik, tersungkur langsung jatuh pingsan. Ditengok oleh sahabat lain, dibangunkan. Kenapa ini kok bisa pingsan nih imam besar kita ini? Dibangunkan setelah siuman. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau dari Ali Zainal Abidin. Apa kata dia? Hanya duanya jawaban panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku sekarang ini sudah mau datang. Kalau sampai kau bawa ke sana duit yang halal, hasil kerja keringat, insya Allah tak bercampur yang makruh, yang subuhat, yang haram, maka jawabannya pasti labbaik wa sa'daik. Hambaku kemari, datang, aku yang undang, berbahagialah engkau. Apa yang ditangiskan oleh Zainal Abidin, aku takut Allah menyahut panggilanku, makanya aku jatuh pingsan. Aku takut dia sahut la labbaik wala sa'daik. Aku tak panggil, aku tak undang engkau, tak ada kebahagiaan untuk engkau. Itu yang saya khawatirkan terjadi besok Bapak Ibu. Jangan main-main dengan ucapan talbiyah ini. Biarpun besok sudah pasang kain ihram, dari mikot jatuhkan niat langsung begini. Labbaik Allahumma hajja. Saya sudah berniat untuk haji. Labbaik Allahumma umrah. Saya berniat untuk umrah. Tapi kemudian tercampur dari duit yang dibawa ke sana bekal untuk haji. Rupanya ada duit 100.000 dari hasil menipu orang. Hati-hati. Bawa ke sana yang suci-suci, yang bersih-bersih, yang halal-halal. Jangan campur adukan. Di kota raya ini, di SP2 ininya, tidak ada beda duit 100.000 hasil togel dengan hasil menimbang sawit kita. Beda baunya Bapak Ibu. Ini 100.000 hasil menang togel, dicium, bau bangkai. Ada. Ini hasil duit sawit, jelas-jelas habis manen tadi, cium, bau parfum. Ada begitu? Di sini tak ada, di tanah haram besok itu akan ada. Tapi hanya orang yang merasa, yang dia tahu dengan panggilan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ayah, Duriyat dan ibu beserta keluargaku tak akan melakukan ini, insya Allah. Udah jam berapa ini Pak? Waktu lama. Oh, 3.10 Bapak Ibu. Bentar lagi ya. Kalau ibu, iyalah kata dia, apa yang teriak-teriak di sini? Misalnya itu 3.10. Lanjut. Setelah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pasang niat, sucikan niat, minta maaf, sudah ikhlas karena Allah, maka besok menjelang kepergian Pak Duriyat ini ada bahasa orang kami Medan. Pak Duriyat ayahanda, kalau kayu yang berangkat pulangnya besok jadi kosen, jadi pintu. Ngerti ayah oma maksudnya itu? Nggak ngerti juga ya? Gimana lah caranya ya? Ibu-ibu saja nggak ngerti, apalagi kalian, ya kan? Kubuka dulu sendalku ya, biar agak asik. Ini kayu nih kan? Kayu. Kalau kayu kata orang Medan yang berangkat, besok pulang jadilah pintu, jadi kosen, jadi jendela. Kira-kira filosofi itu ayah omak paham dah kira-kira? Paham ya? Saya tambah sedikit lagi. Jangan besok yang berangkat kayu pulang jadi arang. Tahu maksudnya? Pak Duriyat ini sebelum berangkat haji, mohon maaf, dermawannya luar biasa. Pulang dari haji makin dermawan. Berarti yang berangkat kayu pulang jadi kosen, jadi pintu bermanfaat. Kalau
Kalau sampai Pak Durian na'udzubillah sebelum berangkat dermawan, pulang haji menjadi bakhil, kikir, pelit, sempelit, jadi mohon maaf ayah anda, ini contoh saja ini. Kenapa ayah anda undang saya? Begitulah cara orang Medan berceramah. Itu Bapak Ibu filosofi hidup. Kesana bukan jalan-jalan. Kalau mau nyaman jangan pergi ke sana Bapak Ibu. Jadi coba mana Pak Ustaz? Nggak usahlah ke Makkah dulu, nggak usah ke Madinah naik haji berangkat umroh. Sedangkan jalan-jalan naik bus pariwisata saja ke Sumatera Barat, ke tebing Bukit Tinggi. 3 hari 3 malam. Tersiksa nggak Bapak Ibu di bus itu? Tersiksa tidak? Perjalanan makin jauh, makin tersiksa, makin hilang kenyamanan. Betul Bapak Ibu? Berdesak-desakan. Lalu kalau mau nyaman sebenarnya Pak Durian duitnya ada. Dipasangnya AC di kamarnya. Tidur dia, tak ada yang mengganggu dia. Kenapa harus berangkat ke sana Pak panas-panasan? Kenapa harus tawaf lagi 7 kali putaran? Sa'i lagi. Berangkat wukuf di padang Arafah lagi. Untuk apa semua di Bapak Ibu? Begitulah pengorbanan itu biar Bapak Ibu pahami. Sesungguhnya yang nampak oleh zahir itu belum ada apa-apanya kalau dari dilihat ritualnya. Tapi pesan moralnya, begitu besok Pak Duriat sudah sampai di sana, maka kemudian kesabaran yang ditanamkan di SP2 di Kota Raya harus Bapak Ibu tambah kesabaran 1000 kali lipat dari kesabaran di Kota Raya ini pada musim haji di Bapak Ibu. Mulai besok Pak Duriat beserta Ibu melangkahkan kaki dari rumah ini, kesabaran Pak Duriat sudah mulai diuji oleh Allah. Betul Bapak Ibu? Mulai mau masuk ke bis, kebelet mau ke toilet. Apa kata jamaah? Bapak itu saja yang ditunggu. Mulai dilawan? Jangan. Apakah nanti di hotel bisa mandi seperti nyamannya di rumah ini? Antri Pak, jutaan orang Pak. Pak Duriat sudah pernah berangkat umroh. Allahu Akbar. Nggak nyaman Pak, nggak nyaman. Kalau tidak ada di sini kesabaran, disitulah nampak nanti kita bacakan ayatnya. Gagallah yang sering orang menyebut. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berangkat haji mendapatkan haji yang mabarur-mabarurah. Kalau laki-laki mabarur, kalau perempuan mabarurah. Makna mabarur itu mana sebenarnya Pak Ustaz? Ada kisi-kisinya. Ada Bapak Ibu. Mabarur itu kan diterima Pak Ustaz. Itu bahasa orang umum. Mabarur itu asal katanya adalah birrun. Birrun itu adalah baik. Pertanda orang ini nanti mabarur hajinya, mabarurah hajahnya. Pulang dia dari sana, maka bertambah kebaikannya dibanding sebelum berangkatnya. Itulah haji hajah mabarurah. Mulai berangkat, kisi-kisinya berangkat dengan belanja yang halal. Sampai di sana, ada nggak kisi-kisi daripada haji hajah mabarurah ini? Ada Bapak Ibu. Kita bacakan ayatnya, jadi panduan nanti sama Pak Duriat beserta Ibu. Begitu sampai nanti sudah mulai meniatkan, saya ya Allah menyambut panggilanmu. Labbaik Allahumma hajja. Aku mulai berniat menunaikan haji ya Allah. Apa yang dilakukan? Kita bacakan ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bahwa haji itu, bulan haji itu sudah ditentukan Allah waktunya. Kutanya dulu oma-oma yang depan ini, bulan haji itu bulan apa saja ibu-ibu? Apa itu Bapak Ibu? Oh, pesawat. Oh, bukan. Apa saja bulan haji itu? Bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, baru Zulqa'dah, tanggal 1 hari ini Zulqa'dah nih. Baru 10 lagi tambah dengan Zulhijjah. Orang itu Bapak Ibu sudah boleh berhaji dari Syawal, sudah boleh berhaji dari Zulqa'dah.
tapi harus mesti nanti dia menyentuh berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada orang bertanya, berapa bulannya haji itu? 2 bulan 10 hari. Begitu Omar jawab besok ya. Bulan apa itu? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, tapi 10 saja. Paham kira-kira? Begitu nanti sudah pasang niat pakai kain ihram, begitu nanti bapak mulai terpikir, ya Allah, rupanya begini ujian ini beratnya ya. Lihat kalimatnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman hajjal baita. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka kemudian haji ini sudah ditentukan Allah waktunya. Maka kemudian faman farada fihinna, apabila kalian ini termasuk yang sudah dipanggil oleh Allah, maka ingat yang akan ditahan jangan sampai terjadi supaya dapat besok haji dan hajjah mabrurah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan sampai besok begitu sampai di tanah haram itu Pak Duriat beserta ibu ada keluh kesah, ucapan yang tak nyaman, itu langsung akan dikabulkan oleh Allah. Apa artinya? Kalau bapak masih sering mengeluh di SP2 Kota Raya ini, berangkat haji ini besok berhenti, jangan pernah mencaci, jangan pernah mengeluh, apalagi sampai begaduh berantem sama ibu besok di tanah haram sana. Kalau dilakukan itu, maka tidak akan mendapatkan haji hajjah yang mabrur. Hati-hati Bapak Ibu. Orang lain berdesak-desakan, tinggi orang beda-beda, kamar mandi antri, kadang kain kita hampir mau tertukar, banyak yang membuat tak nyaman, termasuk juga makanan. Tidak sama masakan di Kota Raya dengan masakan di Makkahul Mukarramah, biarpun tukang masaknya orang Indonesia. Jangan sampai bapak ngomong, ini masakan apa nih, hambar semua ini. Hati-hati bapak besok. Jauh rupanya hotelnya ke Masjidil Haram. Apa pula pemerintah Indonesia ini, jauh betul ini. Sakit encok kakiku dibuatnya. Batal. Habis. Bukan perkara duitnya, yang disayangkan adalah kalaupun duit ada, belum tentu kita bisa berangkat. Kalaupun kadang-kadang bisa berangkat, duit pula tak ada. Yang paling mengenaskan, sudahlah tak dipanggil, duit pun tak ada. Itu paling mengenaskan Pak. Hati-hati Bapak. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Jangan sampai dilakukan nanti Pak di sana mengeluh, jangan sampai dilakukan di sana mencaci maki, apalagi sampai bertengkar. Ada seorang suami kadang-kadang karena biasa di rumah ini dilayani istri, mohon maaf dilayani makan, setiap makan diambilin. Begitu besok di Makkah tak bisa begitu Pak, orang ramai. Maka suami jangan berteriak, mana nasiku. Tidak bisa lagi Pak. Belajar dari sekarang bahwa tidak sama yang kita rasakan di tanah air kita dengan kejadian menguji keimanan kita besok di tanah haram Bapak Ibu. Mendapatkan haji mabrurah, sekali lagi jaga yang 3 perkara ini. Dosa yang ditimbulkan dari mulut kita, caci maki kita, dosa yang dilakukan oleh kelakuan kita, menyindir-nyindir orang, menyikut orang, dan dosa jidal, berbantah-bantah, bertengkar, maka hilanglah disebut dengan haji mabrur. Dijaga itu Pak. Nampaklah tawaf di keliling Ka'bah pakai kain ihram. Apa maknanya itu Pak Ustaz? Pakaian terakhir kita adalah pakaian yang tak berjahit. Itu hanya perumpamaan. Begitulah pakaian terakhir besok kain kapal. Ini bertanda waktu sudah habis nih Bapak Ibu. Datang tisu 321. Jam berapa Bang Putra masuk asar? 3:36. Oh gitu. Berarti masih lama ini ya. Masih lama rupanya. Kupikir sudah selesai. Masih lama. Kalian enak, aku yang kacang.
Sampai di mana tadi Bapak Ibu? Tawaf. Ini Pak uji dulu guru berbana nih. Ngapain Pak Duriat sama ibu jauh-jauh ke kota Makkah sana? Mau ngapain mereka? Ayo baca. Sembahyang berjamaah, tawaf, sa'i dan umroh. Sampai situ dulu. Sembahyang berjamaah, koma. Kalau mau kau tengok besok haji hajjah mabarur itu, balik dia ke kampung halamannya, pasti nomor 1 tandanya aktif solat berjamaahnya. Karena dilatih di sana 40 hari, 40 malam, tidak pernah dia ketinggalan solat berjamaah. Kalau itu tidak bisa menempah dia sampai pulang kampung halaman, sudah cukup menjadi penilaian. Berarti kah? Yakinnya ibu ceramah nih? Kalau nggak yakin ibu berhenti aku jadi ustadz nih Bu. Yakin kan? Nah, itu kalau yakin ibu lanjutkan lagi. Sembahyang berjamaah, tawaf, sa'i dan umrah, koma. Lanjutkan karena waktu mau habis. Dari padang Arafah. Nah, ada orang Kota Raya yang hafal lagu nih. Padahal 80-an ini. Coba dulu Bu. Dari padang Arafah hingga Musdalifah, bermalam di melempar jumroh. Titik. Jumroh apa saja namanya Bang? Mana yang nyambung tadi? Jumroh apa namanya? Sudah diajarkan Nur Asia Jamil dari dulu Bapak Ibu, tapi tidak diresapi. Sudah kau sempurnakan tawafmu sudah, solat berjamaahmu sudah aktif, alhamdulillah. Tidak usah orang yang berangkat haji, berangkat umrah, orang SP2 Kota Raya pun kalau sampai 40 hari, 40 malam, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya di belakang imam, maka dikeluarkan Allah dari hatinya sifat kemunafikan. Ini apalagi di Makkah dilakukan, 1 rakaat dikerjakan di Makkah Masjidil Haram, 100.000 rakaat solat di musola yang dibangun Pak Duriat. Kesempatan ini Bapak Ibu, besar nih harga ini. Jangan tidur terus di sana, beramal terus. Tawaf sudah, sa'i sudah Pak Ustaz, umrahnya lakukan. Kemudian baru sinilah pemahaman yang paling spiritual luar biasa. Dari padang Arafah. Padang Arafah itu ngapain di situ Pak Ustaz? Namanya wukuf. Apa Bapak Ibu? Wukuf. Wukuf itu kalau dalam ilmu tajwid waqaf, berhenti, merenung, Arafah, mengkaji diri, mengenali diri, bukan hanya diam saja. Tapi ku contohkan begini. Ini sekarang aku di Arafah, pakai kain ihram, begini aku. Ngapain Pak Ustaz? Nampak Pak Duriat saya, biarpun duduk. Nampak kan Pak? Mulai sekarang Pak Duriat sama Ibu siap-siapkan catatan sebelum berangkat. Apa kira-kira dosa yang belum bisa dihentikan sampai saat ini? Nanti pas wukuf di Arafah, baca satu persatu dosa itu, menangislah di hadapan Allah. Begitu makna Arafah itu Bapak Ibu. Pahamnya Bapak Ibu ceramah nih? Kalau belum paham juga tidak tahu cara menjelaskannya lagi. Begitulah yang ku tahu. Bukan hanya sekedar orang datang ke Arafah itu lalu dia duduk, kemudian setelah dia duduk melamun dia situ. Begitulah dulu Nabi, sakit kali ya Allah. Bukan itu. Yang kau tangisi dirimu. Arafah mengenal, kau tahu apa kesalahanmu. Nanti di Arafah Pak Duriat, Bapak takkan ingat, Ibu takkan ingat. Maka pesan Ustaz dari sekarang Pak Duriat, catat satu persatu dosa yang belum mampu Bapak tinggalkan. Nanti di Arafah mohon sama Allah di tempat makbul itu, ya Allah,
beri aku kekuatan meninggalkan sifat buruk yang menimbulkan aku dosa gara-gara kelakuan ini. Minta nanti Pak. Itu keuntungan Bapak berangkat. Maka kita yang belum berangkat ini minta tolong Ustadz, jangan dulu diazab jamaah haji kita tahun ini. Bagaimana cara mengajak jamaah haji itu Pak Ustadz? Kebiasaan kita asal orang berangkat haji datang ke rumah itu biasa silaturahim bagus. Menitipkan duit dalam amplop supaya diinfakkan di Makkah Madinah juga bagus. Kata para ulama, kalau kau titipkan duitmu kepada orang yang berangkat haji, berangkat umrah, dia infakkan di Makkah atau di Madinah, kata ulama, nanti duit itu akan memanggil-manggil orang yang punya duit. Kalaupun dia orang SP2, asbab itu nanti dia akan berangkat haji, berangkat umrah. Jadi cuman Pak Ustadz yang mengajak maksud Ustadz itu? Duit dalam amplop 50.000, tapi dalam amplop itu ada catatan 2 lembar minta didoakan sama Pak Duriat. Itu mengajak namanya itu. Kalau ada besok Pak Duriat yang menitip doa panjang-panjang kali, nanti pas tawaf dikeliling Ka'bah, begini saja taruh. Ini doa mereka ya Allah, aku nggak bisa membacanya lagi. Tahulah kau ya Allah apa maksud mereka ini. Jangan diajak jamaah haji kita nih Bapak Ibu. Dia mau berdoa khusus dulu untuk dirinya, orang tuanya, keluarganya. Kita pun sebagai keluarga hanya boleh meminta doa umum saja. Pak Duriat, doakan aku beserta anak cucu keturunanku besok bisa juga dapat panggilan Allah ya Pak. Insya Allah Bu. Ini tambah-tambah nanti untuk di perjalanan ya Pak. Ya sudah. Ini dicatatnya. Bapak si Fulan bin si Fulan, kakekku yang sudah meninggal, tolong Pak Duriat nanti pas di Hijir Ismail doakan. Putaran kedua tawafnya, tolong Bapak sebut namaku nanti ya Pak. Sehingga Pak Duriat sampai di Makkah pening dia. Daripada mendoakan kalian beri aku tidur di hotel lebih dari itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita ajab jamaah haji kita tahun ini. Bapak Ibu, hari ini banyak orang yang kadang-kadang berpikir itu sepele. Yang berangkat tak bisa menolak, yang berangkat pun tak bisa mengatakan tidak. Tapi kita yang jamaah tahu diri, perasaan, dia pun banyak yang dia pikirkan. Jangan kita tambah lagi beban pikiran. Begitu ya ibu-ibu? Tunjuk tangan yang sudah terlanjur menitipkan doa banyak-banyak. Ambil balik. Kasihan kita, orang-orang tua kita ini. Entah kapan lagi bisa berangkat ke sana, kita tenang-tenangkan hati mereka. Fokus Bapak di sana. Kalau teringat sama kami, sama Pak Kades, doakan umum saja. Semoga ya Allah, orang Kota Raya besok, anak cucu keturunan kami, pernah mereka memandang langsung Ka'bahmu ini ya Allah. Amin. Tenang Pak Duriat kan? Tapi kalau Bapak minta didoakan satu persatu, oh Tuhanku, berapa jam dia tegak ataupun sudah mulai rukuk sujud pun habis itu begini di depan Ka'bah itu membaca salinan orang Kota Raya tak siap-siap. Itu tak betul, jangan dilakukan Bapak Ibu. Nah, wukuf di Arafah merenung, barulah kemudian kita persingkat bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Berapa jumrahnya tadi? 3. Jumrah pertama disebut Jumratul Aqabah, jumrah yang kedua disebut dengan Jumratul Wusta, yang ketiga disebut Jumratul Ula. Ada maknanya nih Bapak Ibu. Nggak ada pula kerikil sini, sendal pun aku lemparkan dan gini nak. Contoh saja nih, contoh. Ini nih aku buat nih. Besok cara melontar jumrah itu Pak Duriat sama Ibu harus ada niatnya. Pertama, pas melontar Jumratul Aqabah, Aqabah itu Bapak ada artinya. Bukan asal lempar saja itu. Itu hanya syariatnya melempar batu, kata orang melempar setan. Mana setannya? Bagaimana dia melempar setan? Kadang yang melempar itu pun lebih setan lagi. Tapi itu dia Bapak itu. Bukan melempar setan sebenarnya Pak. Bagaimana? Jumratul Aqabah sama dengan kau lemparkan batu tadi, kerikil tadi, itu syariat. Kau niatkan dalam hatimu bahwa Jumratul Aqabah itu Aqabah, dosa yang diakibatkan kelakuanku. Itu minta sama Allah. Bagaimana batu ini berangkat hilang jauh, begitulah hilangkan dari diriku sifat-sifat yang tak baik ya Allah. Apa sifat yang tak baik dalam diri ini? Sombong.
takabur, menang sendiri, bakhil, pelit, kikir, dan sebagainya. Minta sama Allah. Kena pula ibu dan dia kan bu, contohnya saja. Jumratul Aqabah. Ya Allah, hilangkan dari diriku sifat-sifat yang membuat aku berdosa, diakibatkan diriku sendiri. Jelas Bapak Ibu. Jumratul Wusta. Kedua, apa makna wusta ini? Dosa yang pertengahan diakibatkan karena anggota keluarga Bapak. Mau berangkat Bapak Duriat, Bang Putra, Bang Rohim beserta cucu menantu segala macam, mulai hari ini belajar kalian menenangkan pikiran ayah omak sebelum mereka berangkat. Jangan sampai mereka besok sudah sampai di sana, Bang Rohim nelpon, ya gimana sekarang? Lagi tawaf nih, apa deh? Kambing belum masuk ya? Oh itu kacau balau tuh besok. Contoh nih Pak, contoh nih. Ini kaji untuk kita semua ini Bapak Ibu. Banyak orang berangkat haji, tapi yang dibawa-bawa di pikirannya, rumah udah dikunci belum? Jangan-jangan kambing gak dibuka orang tuh pula baraknya tadi kacau balau nih. Bebek pun entah udah dilepas atau macam mana nih. Ya Allah, sawit ini pas hari Ahad belum dipanen lagi. Rondolan semua besok kalau aku pulang tuh. Bang Rohim, inilah tugas abang sebagai anak laki-laki. Amankan dulu semua aset harta ini, jangan sampai terekam di pikiran ayah besok. Ketika melempar jumratul wusta, maka yang dilempar itu adalah hilangkan dosa-dosa, umpat puji yang menimbulkan dari keliling keluargaku, anakku ya Allah, cucuku ya Allah, istriku ya Allah, ayah omakku ya Allah, semua anggota keluargaku yang mengakibatkan aku berdosa, selamatkan aku ya Allah, buang dari diriku ya Allah, sebagaimana aku buang lemparan wusta yang kedua ini, namanya jumratul wusta. Yang ketiga namanya jumratul ula, melempar yang ketiga. Apa maknanya? Inilah Pak, lihatkan, melempar, membuang sifat yang mengakibatkan berdosa kita bergaul dengan masyarakat orang Puo ataupun orang kota raya ini. Kadang bertetangga kita salah ucap, kita nggak sadar. Kadang kita bertetangga terlalu jauh, mungkin mohon maaf tanaman kita ke tetangga, tidak sadar kita tersinggung orang. Hal-hal seperti ini maka minta sama Allah jumratul ula, melempar yang ketiga. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat-sifat yang membuat semua anggota keluargaku ini termasuk satu kampungku yang mengakibatkan aku berdosa. Jauhkan aku dari situ ya Allah. Inilah makna filosofi pesan moral Pak tentang melempar jumrah. Itu hanya syariatnya pakai batu kerikil kecil, tapi dalam hati Bapak besok sama Ibu niatkan itu. Jumratul Aqabah, dosa yang dilakukan oleh diri. Jumratul Wusta, dosa yang diakibatkan anggota keluarga. Jumratul Ula, itu dosa yang diakibatkan oleh masyarakat sekitar kita, tempat bergaul dengan kita. Terakhir Bapak Ibu, pulanglah besok ayah omak kita Pak Duriat beserta keluarga yang lain ke kota raya. Kita sambut lagi dengan marhaban, syukuran lagi. Maka di mana letak tandanya tadi? Maka tinggallah di sana yang buruk-buruk diampuni oleh Allah, barulah masuk. Al-hajjum mabarur, haji yang mabarur tadi, laisa lahul jaza, tidak ada yang pantas baginya balasan diberi Allah illal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim sahih, tidak ada balasan yang layak bagi orang yang mendapat predikat haji mabarurah kecuali itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kisi-kisinya mudah saja. Apa kisi-kisinya? Wala rofasa, wala jidal, wala fusuqa. Jangan Bapak nanti membawa penyakit-penyakit yang tak baik itu lagi setelah pulang dari haji, menjadi Bapak, menjadi Ibu, menjadi panutan yang baik di kampung kita ini. Itulah yang menyebar rahmatnya nanti ke kampung-kampung kita, sehingga tahun besok makin banyak orang kota raya yang mau berangkat haji
karena dia tengok orang yang berangkat haji makin Allah tambah hartanya, makin Allah sehatkan badannya, dan makin banyak manusia yang memuji karena kebaikan budi pekertinya. Hadis waktu itulah cara mengukur berceramah itu Bapak Ibu. Benar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa ini supaya mantap ini harus kiai ini yang mendoakan. Karena yang berangkat haji, berangkat umrah, harus itu mestinya membaca doa ini supaya makbul dan lebih cepat. Saya di Bapak Ibu banyak dosa saya. Saya bilang sama Bang Rahim, Bang Putra, tidak mungkin saya berceramah tentang masalah walimatus safar haji Bang. Aku pun belum haji, aku bilang. Mainkan aja lah Ustaz, kata beliau. Maka mendoa ini, mohon kesediaan di antara Pak Kiai berkenan untuk membacakan doa. Ya Bang? Atau Bang protokol pun jadilah. Udah haji Bang? Belum? Belum lagi. Mudah-mudahan Bang disegerakan Allah kita. Ya Bang ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ayah, omak, semua orang tuaku, semua keluargaku, keterbatasan ilmu kebodohan saya, mohon diberi kesaksian. Bisakah Ustadz dimaafkan dunia dan akhirat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sangat berharap mohon kesediaan nanti abang protokol yang langsung menunjuk membacakan doa ini sesepuh ataupun dari Pak Kiai kita, terutama tentu yang sudah berangkat haji, mereka yang lebih pantas menapalkan dan juga menyampaikan hajat keinginan yang baik ini, dan lebih cepat insya Allah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala.